Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan NIM 220296163. Saya akan mempresentasikan materi kalkulus lanjut dengan materi yaitu deret positif menggunakan uji integral. Materi ini saya persembahkan guna memenuhi tugas proyek kalkulus lanjut yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Mukni MPD. Nah, pada uji deret positif menggunakan uji integral, yang pertama itu ada teorema. Teorema A berbunyi deret sigma AK dengan suku-suku tak negatif akan konvergen jika dan hanya jika jumlah-jumlah parsialnya mempunyai batas-batas. Teorema A membahas tentang uji jumlah terbatas. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa memperhatikan contoh di bawah. Contoh pertama, yaitu tunjukkan bahwa deret 1/1 faktorial ditambah 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial ditambah seterusnya itu konvergen. Maka penyelesaiannya, kita bermaksud menunjukkan bahwa jumlah-jumlah parsial Sn mempunyai batas-batas. Pertama-tama, perhatikan bahwa N faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya. Di mana N itu besar sama dengan 1. Dikali 2 dikali 3 dan seterusnya dikali 2 sehingga didapat rumus 2 pangkat N dikurang 1. Sehingga 1/N faktorial kecil sama dari 1/2 pangkat N kurang 1. Jadi, Sn sama dengan 1/1 faktorial ditambah 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial ditambah seterusnya hingga 1/N faktorial itu kecil sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah seterusnya hingga 1/2 pangkat N dikurang 1. Nah, suku-suku yang terakhir itu berasal dari sebuah deret geometrik dan bedanya dengan rasio setengah. Sehingga kita dapat memperoleh Sn-nya kecil sama dengan 1 dikurang 1/2 pangkat N dibagi 1 dikurang 1/2 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1/2 double aksen kecil dari 2. Nah, jadi berdasarkan uji jumlah terbatas, deret tersebut termasuk konvergen. Nah, argumentasi ini juga menunjukkan bahwa jumlah S paling banyak mempunyai nilai 2. Sehingga kita melihat bahwa S sama dengan E dikurang 1, yaitu 1,71828. Selanjutnya itu deret dan integral wajar. Perilaku dari sigma FK dan integral 1 tak hingga fx dx dilihat dari sisi konvergensi adalah serupa dan menghasilkan uji yang sangat ampuh. Selanjutnya itu teorema B, uji integral. Misalkan f adalah fungsi yang kontinu, positif, dan tak menurun pada selang 1 sampai dengan tak hingga. Dan andaikan AK sama dengan FK. Untuk seluruh bilangan bulat positif K, maka deret tak hingga memiliki rumus sigma AK. Konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar, integral 1 tak hingga fx dx konvergen. Nah, untuk lebih lanjut,
kita bisa perhatikan contoh. Dengan menggunakan integral tak wajar, tentukan batas-batas untuk kesalahan dalam penggunaan jumlah 5 suku pertama dari deret konvergen berikut. Sigma n per E pangkat n kuadrat untuk menghampiri jumlah deret tersebut. Maka kesalahannya adalah E sama dengan sigma n per E pangkat n kuadrat dengan n itu sama dengan 6. Nah, karena dia 5 suku pertama, maka n-nya sama dengan 6. Fungsi fx sama dengan x per E pangkat x kuadrat kontinu, positif, dan tak meningkat pada selang 5, tak hingga. Nah, jadi E sama dengan sigma n per E pangkat n kuadrat kecil dari integral 5 tak hingga xe pangkat negatif x kuadrat dx. Kemudian kita selesaikan sehingga kita mendapatkan hasil limit t mendekati tak hingga untuk negatif setengah E pangkat negatif x kuadrat dengan batas bawah 5 dan batas atas T, sehingga didapat setengah E pangkat negatif 25. Dan hasilnya itu 6,94 dikali 10 pangkat min 12. Nah, ini adalah gambar grafik untuk fx sama dengan x per E pangkat x kuadrat. Selanjutnya yaitu deret positif dengan menggunakan uji-uji lainnya. Kita telah menganalisis secara keseluruhan konvergensi dan divergensi dari dua deret, yaitu deret geometrik dan deret P. Sigma R pangkat N konvergen jika R kecil dari 1 dan besar dari negatif 1, divergen jika yang lainnya. Sedangkan sigma 1 per N pangkat P akan konvergen jika P besar dari 1 dan divergen jika yang lainnya. Membandingkan suatu deret dengan deret lainnya. Sebuah deret dengan suku-suku yang lebih kecil dari suku-suku deret konvergen yang bersesuaian akan bersifat konvergen. Sebuah deret dengan suku-suku yang lebih besar dari suku-suku deret divergen yang bersesuaian akan bersifat divergen. Nanti kita masuk pada teorema. Teorema A merupakan uji perbandingan biasa yang berbunyi andaikan 0 kecil sama dengan AN kecil sama dengan BN atau AN kecil sama dengan BN besar sama 0 untuk N besar sama dengan N. Yang pertama, jika sigma BN konvergen, demikian pula dengan sigma AN. Yang kedua, jika sigma AN divergen, maka sigma BN juga divergen. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa andaikan N itu sama dengan 1 untuk kasus di mana N besar dari 1. Sehingga hanya sedikit lebih sulit, karena untuk membuktikan yang satu, misalnya Sn sama dengan A1 ditambah A2 hingga AN, dan perhatikan bahwa Sn adalah barisan tak menurun. Jika sigma Bn konvergen, misalnya dengan jumlah B, maka Sn kecil sama B1 ditambah B2 ditambah hingga Bn, kecil sama sigma Bn, itu sama dengan B. Atau B1 ditambah B2 ditambah hingga Bn, kecil sama dengan sigma Bn, besar sama dengan Sn, itu sama dengan B. Dengan menggunakan uji jumlah terbatas, sigma AN konvergen. Nah, sifat kedua dihasilkan dari 1, jika sigma BN konvergen, maka sigma AN juga harus konvergen. Kita masuk pada contoh, apakah sigma N per 2 pangkat N dikali N tambah 1 konvergen atau divergen? Nah, penyelesaiannya, sebuah tebakan yang jitu akan mengatakan bahwa deret ini konvergen karena suku Kn berperilaku seperti setengah pangkat N untuk N yang besar.
Untuk membenarkan dugaan kita, perlu kita ketahui bahwa N per 2 pangkat N dikali N tambah 1 sama dengan setengah pangkat N dikali N per N tambah 1 kecil dari setengah pangkat N. Karena sigma setengah pangkat N konvergen, ini merupakan deret geometrik dengan rasio sama dengan setengah. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa deret tersebut merupakan deret konvergen. Selanjutnya yaitu teorema B tentang uji perbandingan limit yang berbunyi andaikan AN besar sama 0 dan BN besar dari 0 dan limit N mendekati tak hingga AN per BN sama dengan L, jika L kecil dari tak hingga besar 0, maka sigma AN dan sigma BN konvergen atau divergen secara bersamaan. Jika L sama dengan 0 dan sigma BN konvergen, maka sigma AN konvergen. Selanjutnya kita perhatikan contoh. Apakah sigma ln N per N kuadrat konvergen atau divergen? Nah, penyelesaiannya, kita harus membandingkan ln N per N kuadrat dengan apa? Kita akan mencoba bandingkan dengan 1 per N kuadrat. Sehingga kita memperoleh limit N mendekati tak hingga AN per BN sama dengan limit N mendekati tak hingga ln N per N kuadrat kita jumlahkan dengan 1 per N kuadrat. Sehingga didapatkan limit N mendekati tak hingga ln N adalah tak hingga. Nah, uji ini itu gagal karena syaratnya tidak terpenuhi. Di lain pihak, jika kita menggunakan 1 per N, kita akan memperoleh limit N mendekati tak hingga AN per BN sama dengan limit N mendekati tak hingga ln N per N kuadrat kita jumlahkan dengan 1 per N sehingga didapat limit N mendekati tak hingga ln N per N sama dengan 0. Nah, uji ini itu gagal lagi karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, kemungkinannya tuh nilainya berada di antara 1 per N kuadrat dan 1 per N akan berhasil. Nah, seperti kita akan coba 1 per N pangkat 3 per 2. Sehingga limit N mendekati tak hingga AN per BN sama dengan limit N mendekati tak hingga ln N per N kuadrat, kita bagi dengan 1 per N pangkat 3 per 2. Sehingga didapat limit N mendekati tak hingga ln N per akar N itu sama dengan 0. Nah, di kesamaan terakhir, dihasilkan dari aturan L'Hopital, kita dapat menyimpulkan dari bagian kedua uji perbandingan limit bahwa sigma ln N per N kuadrat itu konvergen, karena sigma 1 per N pangkat 3 per 2 itu konvergen. Membandingkan sebuah deret dengan deret itu sendiri. Untuk mendapatkan hasil yang berguna dari suatu uji perbandingan, memerlukan pengetahuan yang mendalam dan ketekunan. Kita harus memilih dengan bijaksana di antara deret-deret yang diketahui untuk menentukan yang sesuai atau yang benar untuk perbandingan dengan deret-deret yang hendak kita uji. Ada baiknya jika kita dapat membandingkan sebuah deret dengan dirinya sendiri, sehingga dengan demikian akan menentukan konvergensi atau divergensinya. Hal ini yang akan kita lakukan di dalam uji rasio. Selanjutnya, teorema C mengenai uji rasio. Berbunyi bahwa misalkan sigma AN adalah deret dengan suku-suku positif, dan andaikan limit N mendekati tak hingga, AN tambah 1 per AN itu sama dengan rho. Nah, dengan syarat, jika rho kecil dari 1, maka deret tersebut konvergen. Jika rho besar dari 1, atau jika limit N mendekati tak hingga AN tambah 1 per AN itu sama dengan tak hingga, maka deret tersebut divergen. Jika rho sama dengan 1, maka uji tersebut tidak dapat memberikan kesimpulan. Kita perhatikan contoh. Ujilah konvergensi atau divergensi dari sigma N faktorial per N pangkat N. Nah, penyelesaiannya, kita dapat memerlukan fakta bahwa limit N mendekati tak hingga
1 ditambah 1 per N dipangkatkan lagi dengan N, itu sama dengan limit H mendekati 0, 1 ditambah H pangkat 1 per H, itu sama dengan E. Nah, yang dihasilkan dari teorema 7.5a yang sebelumnya, pada materi sebelumnya telah dibahas. Berdasarkan hal ini, maka kita dapat menuliskan rho sama dengan limit N mendekati tak hingga AN ditambah 1 per AN sama dengan limit N mendekati tak hingga N ditambah 1 faktorial dikali N pangkat N dibagi N ditambah 1 pangkat N tambah 1 dikali N faktorial itu sama dengan limit N mendekati tak hingga N per N tambah 1 dipangkatkan lagi dengan N. Sehingga limit N mendekati tak hingga 1 per N tambah 1 per N dipangkatkan lagi dengan N, yaitu limit N mendekati tak hingga 1 per 1 ditambah 1 per N pangkat N sama dengan 1 per E kecil dari 1. Nah, karena dia kecil dari 1, seperti syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dengan demikian deret tersebut termasuk deret yang konvergen. Nah, ringkasannya, untuk menguji apakah deret sigma AN dengan suku-suku positif konvergen atau divergen, perhatikan baik-baik nilai AN-nya. Yang pertama, jika limit N mendekati tak hingga, AN-nya tidak sama dengan 0, dapat disimpulkan berdasarkan uji suku ke N bahwa deret tersebut merupakan deret divergen. Yang kedua, jika AN melibatkan N faktorial, R pangkat N atau N pangkat N, coba selesaikan menggunakan uji rasio. Nah, yang ketiga, jika AN hanya melibatkan pangkat konstan dari N, coba uji perbandingan limit. Secara khusus, jika AN adalah bentuk rasional dalam N, gunakan uji ini dengan Bn sebagai hasil bagi suku-suku awal dari pembilang dan penyebut. Yang keempat, jika uji-uji di atas tidak berhasil, cobalah uji perbandingan biasa, uji integral, atau uji jumlah terbatas. Yang kelima, beberapa deret memerlukan suatu manipulasi yang cerdas atau akal yang licin untuk menentukan konvergensi atau divergensinya. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.